Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan sekalian, insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi kita di mata kuliah studi kitab hadis. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami dengan tema Sunan Ad-Darimi. Sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah kawan-kawan sekalian, di sini saya Baharudin Syarif dan ada ketiga rekan saya, yakni saudari Priska Arelia, saudara Martin Anggara, dan saudara Suseno. Mengenai makalah kami pada kali ini, ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama tentang biografi Imam Ad-Darimi, yang kedua tentang pengenalan kitab, yang ketiga metode dan sistematika penulisan kitab, dan yang keempat penilaian dan kritik ulama terhadap kitab. Poin yang pertama yakni biografi Imam Ad-Darimi. Ad-Darimi ialah salah satu imam ahli hadis Sunni. Nama lengkapnya Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Fadl bin Bahram bin Abdul Somad. Ad-Darimi adalah nisbah kepada Darim bin Malik dari kalangan At-Tamimi. Dan dengan nisbah ini dia terkenal. Karena apa? Karena dulu ada kebiasaan dari para ulama untuk menggunakan nama seseorang yang dihormati untuk mendapatkan berkah dari. Ad-Darimi dilahirkan pada tahun 181 Hijriah di Samarkand dengan dekat Irak dan wafat setelah asar pada 8 Zulhijjah tahun 255 Hijriah. Namun dimakamkan keesokan harinya bertepatan dengan hari Arafah 9 Zulhijjah, dan kemudian ulama ini wafat dalam usia yang ke-75. Tidak hanya terbatas dalam ilmu hadis, namun beliau juga menekuni bidang fikih sehingga menguasai beberapa pandangan para ulama fikih dalam merumuskan sebuah hukum. Begitu juga dalam bidang tafsir, Al-Darimi menguasai memahami Al-Quran sehingga tidak kemudian ketika Muhammad bin Ibrahim bin Mansur Al-Syairati berkomentar bahwa Al-Darimi adalah seorang mufasir yang pintar. Sejumlah karya dalam bidang fikihnya diantaranya 1. Kitab Al-Musnad atau yang lebih dikenal dengan As-Sunan Al-Darimi. Yang kedua, kitab Al-Thulathiyah. Yang ketiga, kitab Al-Mustada wa Al-Wadiyah Al-Jami'ah Al-Sahih. Yang keempat, kitab Tafsir. Di antara karya yang terkenal dari Ad-Darimi adalah hadisnya. Dia berjudul dengan hadis Al-Musnad D. Penilaian dan kritik ulama terhadap kitab. Sejumlah peneliti terhadap kitab Sunan Al-Darimi ini menunjukkan satu kesimpulan bahwa belum ditemukan ulama yang secara spesifik melakukan kritik terhadap kitab Sunan ini. Hal ini tampaknya cukup beralasan karena memang di satu sisi literatur yang membincang tentang hadis para muhaddisnya yang ditulis oleh para ulama sangat sedikit membincangkan kitab
Sunan Ad-Darimi, bahkan dalam bentuk komentar ataupun dalam bentuk lainnya. Hal lain yang menjadi kekurangan dari kitab ini adalah tidak disebutkan secara eksplisit mengenai persyaratan yang ditetapkan oleh Al-Darimi dalam menyaring hadis-hadis Nabi yang kemudian dimasukkannya ke dalam karyanya. Ini pula lah yang menyebabkan Sunan Ad-Darimi ke dalam jajaran kutub usul sittah. Menurut Abdullah bin Abdullah Al-Hafiz Al-Illah, satu-satunya ulama yang berpendapat bahwa kitab Al-Darimi seharusnya dimasukkan sebagai kitab ke-6 setelah Al-Kutub Al-Khamsah, mengganti kitab Ibnu Majah. Dalam pandangan Al-Ila'i, disebabkan oleh ketelitian dan kepakaran Al-Darimi sehingga dalam karya tersebut sangat sedikit ditemukan perawi yang dhaif. Selain itu, dalam kitab tersebut juga sangat jarang ditemukan hadis munkar dan syadz, walaupun dalamnya terdapat hadis yang mursal bahkan mauquf. Pandangan Al-Illah di satu sisi dapat dipahami mengingat kepakaran Al-Darimi dalam bidang hadis termasuk mengenai para rijal al-hadis diakui oleh banyak ulama. Sehingga dengan demikian asumsi yang terbangun adalah penerimaan Al-Darimi terhadap riwayat-riwayat yang sampai kepadanya tentulah dilakukan secara selektif. Namun, untuk menolak ataupun membenarkan pandangan Al-Illah untuk menempatkan Sunan Al-Darimi dalam jajaran kutub as-sittah, menggantikan posisi Sunan Ibnu Majah dengan alasan tersebut membutuhkan penelitian tersendiri secara komparatif baik terhadap kitab Sunan Ibnu Majah maupun Sunan Ad-Darimi. Berikut ada komentar beberapa ulama tentang kelebihan yang dimiliki Al-Darimi. Yang pertama, Muhammad bin Abdullah bin Mubarak berkata, "Wahai penduduk Khurasan, selama Al-Darimi di tengah-tengah kalian, janganlah mencari ilmu kepada orang lain." Yang kedua, Ishaq mengisahkan, "Aku mendengar Utsman bin Abi Syaibah berujar, Abdullah bin Abdurrahman lebih tinggi dari apa yang dikatakan. Ia banyak menghafal hadis dari orang-orang yang memelihara diri." Yang ketiga, Bandar mengucapkan, "Para penghafal hadis di dunia adalah Abu Zur'ah, Al-Bukhari, Muslim, dan Al-Darimi." Yang keempat, Al-Nawawi bertutur, "Al-Darimi adalah salah seorang penghafal hadis yang menjadi kebanggaan umat Islam pada masanya dan sulit dicari tandingannya." Yang kelima, Abu Hatim bin Hibban menyatakan, ia tergolong hafiz yang teguh, warok dalam agama, penghafal, penghimpun, ahli fikih, penulis, ahli hadis, serta menetapkan sunnah dan mengajak orang lain melakukan hal yang sama. Sekian pemaparan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.